Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu pada perkuliahan perdana kita hari ini, gitu ya. Hari ini sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran dalam satu semester untuk mata kuliah pemodelan basis data. Oke, ini etika belajar sinkronus. Jadi ketika kita eh, perkuliahan dilakukan secara sinkronus, maka ada beberapa etika yang harus teman-teman laksanakan, yaitu yang pertama adalah masuk tepat waktu, menggunakan nama asli, menyalakan kamera, izin kepada dosen jika tidak dapat menyalakan kamera, kemudian tidak double video conference, berpakaian rapi, dan berpartisipasi aktif. Itu adalah etika pada saat kita belajar sinkronus. Ini saya ingin menyampaikan ya, yang berdasarkan arahan prodi seperti itu. Oke, mungkin sebagian mahasiswa sudah pada mengenal saya, mungkin ya ini kalau tidak salah ini kelas statistika semester lalu, gitu ya. Mungkin perkenalan lagi, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Prati Hutari Gani. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Prati atau Bu Tari, seperti itu. Ini ada informasi emailnya, kemudian telegramnya, kemudian nanti aturan komunikasi bisa menggunakan telegram, dan biasanya saya fast responnya di jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, setiap pertemuan pertama, dosen wajib menyampaikan PLO, CLO, dan sub-CLO setiap mata kuliah yang akan diampu oleh dosen tersebut. Nah, untuk mata kuliah pemodelan basis data, itu di Prodi Informatika ini PLO-nya adalah PLO 5. Ya, nanti PLO ini kemudian diturunkan menjadi CLO 52. Yang mana CLO 52 ini adalah mampu menerapkan disiplin ilmu lain yang relevan dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Nah, sub CLO inilah yang akan menjadi parameter kelulusan teman-teman di mata kuliah ini. Jadi ada 3 parameter yang harus teman-teman capai karena ini adalah mata kuliah wajib, maka setiap parameter ini minimal jika ingin lulus itu adalah dengan nilai 40,01. Ya, untuk sub CLO pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data. Kemudian untuk sub CLO kedua, mahasiswa mampu membuat pemodelan basis data dengan menggunakan IR model. Kemudian yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pemodelan basis data menggunakan SQL. SQL set statement seperti itu. Nah, ini adalah 3 parameter yang harus mahasiswa capai jika ingin lulus, minimal nilainya adalah 40,01. Nah, ini adalah silabus selama 16 pekan ya untuk mata kuliah ini. Untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas terkait pengantar basis data plus proses pengembangan basis data. Nah, kemudian nanti akan ada tugas rangkuman materinya di LMS ya. Kemudian di pekan kedua teman-teman akan mempelajari pemodelan data dalam organisasi. Kemudian di pekan kedua pun akan diberikan informasi terkait topik tugas besar. Di pekan ketiga pemodelan IR lanjut. Nah, untuk sub CLO pertama yang ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data dengan tepat, itu hanya di satu pertemuan, yaitu pertemuan hari ini saja. Ya, maka untuk sub CLO pertama asesmennya itu adalah di minggu ketiga. Ya, nah di UTS nanti itu khusus untuk sub CLO2. Sub CLO2 itu adalah materi pekan kedua, materi pekan ketiga, sampai dengan materi pekan ketujuh. Jadi nanti di UTS tidak diujikan kembali sub CLO 521 karena sudah diberikan asesmen di pekan ketiga.
Seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana memodelkan entity relationship diagram. Kemudian setelah itu teman-teman belajar terkait logical database design ya. Kemudian nanti di pekan kelima akan ada latihan bersama ASDOS. Kemudian dengan dosen akan menyampaikan progres tugas besar. Jadi di pekan kedua dosen sudah memberikan topik tugas besar dan teman-teman sudah membuat kelompok tugas besarnya. Di pekan kelima, teman-teman akan menyampaikan progress report yang sudah dikerjakan. Kemudian di pekan ke-6, materinya ada anomali data, pekan ke-7 normalisasi, dan pekan ke-8 adalah UTS atau Assessment Sub CLO 522. Setelah UTS itu akan ada final presentation tugas ya. Jadi di pekan 9 itu akan ada presentasi tugas besar. Pekan 10 kita sudah masuk di sub CLO yang ketiga, yaitu Physical Database Design, Database Implementation. Nah, di sini kita sudah menggunakan tools. Nanti kita akan menggunakan MySQL ya. Kita akan menggunakan MySQL nanti di pekan ke-10 akan ada ASDOS untuk terkait instalasi tools yang akan digunakan. Kemudian di pekan ke-12 dan ke-13 teman-teman di sini akan mempelajari terkait basic query, lebih ke pemrosesan satu tabel. Kemudian di pekan ke-14 ini query-nya pemrosesan beberapa tabel dan subquery. Nah, kemudian di pekan ke-15 itu nanti akan ada query on the spot ya, dan akan ada presentasi tugas juga seperti itu. Nah, di query on the spot, jadi ujian akhirnya itu nanti berupa query on the spot, artinya nanti dosen akan memberikan soal, mahasiswa langsung untuk share screen dan menjawab soal tersebut. Share screen-nya apa? Share screen tool SQL-nya, seperti itu. Kemudian di pekan ke-16 itu akan ada remedial, ya. Nah, ini adalah silabus atau rencana pembelajaran kita selama 16 semester di 16 pekan di mata kuliah pemodelan basis data. Kalau suara saya putus-putus boleh diinfokan nanti biar saya matikan videonya ya, biar lebih stabil. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan. Teman-teman boleh membaca buku Modern Database Management atau Database System Concept, atau nanti teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut terkait query, itu teman-teman bisa datang ke Witri School. Seperti itu. Nah, ini adalah rubrikasi penilaian ya. Rubrikasi penilaian ini terdiri dari kuis, tugas, asesmen, tugas, dan COTS ya, COTS atau QOTS. Nah, di sini sudah terlihat untuk kuis itu masing-masing bobotnya adalah 5, tugas juga 5, kemudian asesmen untuk karena sub CLO 1 itu hanya 1 kali pertemuan, maka asesmennya 5. Sedangkan untuk sub CLO 522 itu bobotnya adalah 20 ya. Untuk tugas itu sebenarnya yang diujikan adalah sub CLO 522 dan 523. Sedangkan COTS itu hanya untuk sub CLO 523 saja. Nah, ini adalah rubrikasi penilaian. Nanti teman-teman bisa membuat kelompok tugas itu dilakukan secara berkelompok 1-4 orang, gitu ya. Nah, ini adalah aturan perkuliahan sebelum aktivitas pembelajaran penentu kehadiran itu adalah membaca lecture note-nya yang ada di LMS, kemudian mengerjakan kuis review itu 1 kali attempt, kemudian nanti jika ada info dari saya untuk melakukan posting di forum diskusi atau menghadiri perkuliahan sinkronus seperti ini, itu tergantung ya. Biasanya kalau ada perkuliahan sinkronus, forum diskusinya tidak ada. Ya. Kemudian mengerjakan tugas jika ada di LMS. Maka ini perlu diperhatikan activity-activity apa saja yang harus teman-teman penuhi dalam 1 pekan. Seperti itu. Aturan perkuliahan di PJJ itu pertemuan sinkron itu minimal 4 kali. Kemudian aktivitas itu lebih banyak nanti akan menggunakan LMS. Dan kalau tidak menutup kemungkinan juga jika teman-teman ingin berdiskusi di grup tele, sangat boleh ya.
Kemudian responsi ini nanti kita informasikan lagi. Yang penting itu maksimal itu adalah 8 kali, gitu ya. Biasanya ini nggak dipakai semua 8 kali, gitu ya. Nah, defaultnya diselenggarakan di jadwal perkuliahan atau sesuai kesepakatan bersama. Jadi ini karena lagi kondisi Ramadan, agak lebih malam kita kuliahnya. Nanti ketika Ramadan sudah selesai dan ada perkuliahan sinkronus, kita kembali lagi ke jadwal awal, yaitu jam 18.30. Dan perlu diperhatikan teman-teman untuk menggunakan pakaian bebas, tapi rapi dan sopan, seperti itu ya. Nah, ini adalah tugas untuk per sub CLO-nya. Kalau sub CLO 521 tugasnya adalah tugas individu. Itu nanti teman-teman akan membuat infografis atau mind mapping. Nanti di akhir akan saya perlihatkan di LMS ya, apa yang perlu teman-teman kerjakan. Kemudian untuk di sub CLO 522 nanti akan diberikan topik tubes atau case study yang kemudian nanti mahasiswa akan melakukan perancangan atau mendesain IRD dan skema relasinya serta melakukan analisis normalisasinya. Sedangkan di sub CLO 523 ini teman-teman sudah melakukan implementasi dalam bentuk physical database disertai contoh query-query-nya. Itu adalah tugas-tugas setiap sub CLO. Pertemuan sinkron ini nanti kita agendakan di pekan ke-1, pekan ke-5, pekan ke-7, pekan ke-9, dan pekan ke-15. Pekan ke-1 adalah pekan ini, gitu ya. Nanti pekan ke-5 itu adalah ketika progress to bus. Kemudian di pekan ke-7 ini adalah review materi sebelum UTS di pekan ke-8. Kemudian di pekan ke-9 ini adalah presentasi tubes dan pekan 15 ini adalah QOTS tadi. Jadi ini adalah pekan-pekan yang akan dilakukan sinkronus. Jadi minta tolong kepada teman-teman yang bekerja, mohon untuk disesuaikan. Karena ini sebagian besar pekan sinkronusnya adalah pekan nilai ya, pekan menilai, pekan dosen untuk menilai seperti ini. Progress tubes, presentasi tubes, kemudian QATS-nya. Jadi mohon dikondisikan dengan pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Nah, ini asistensi masih fleksibel. Kemungkinan sebagian besar pekan-pekannya seperti ini gitu ya. Nanti ini kemungkinan tidak akan 8 kali pertemuan, ini akan menyesuaikan ya, seperti itu. Oke, itu adalah sedikit pemaparan terkait rencana pembelajaran kita di semester ini. Sebelum ke materi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jelas? Jelas tidak? Oke, ada orang nggak nih? Kok nggak ada yang jawab? Jelas tidak apa yang saya Jelas, sampaikan? Bu. Wah, nggak kedengeran? Terdengar, Bu. Jelas? Oke. Ya, kita lanjut ke materi hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, mungkin ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah teman-teman di sini sudah pernah membuat yang namanya database? Atau sudah familiar dengan tools-tools dalam membuat database? Untuk Oktaviana Dery, apakah sudah pernah? Saya sendiri masih Halo, nggak ada suaranya. Saya tidak mendengar suaranya ya. Kalau Muhammad Fauzi, apakah sudah pernah menggunakan database atau menggunakan tools database? Belum pernah, Bu. Nggak ada suaranya atau Oke, boleh nanti di chat ketika saya bertanya boleh di chat saja ya.
Untuk Oktaviana Deari boleh di chat apakah sudah pernah menggunakan database. Kalau sudah pernah biasanya menggunakan tools apa. Muhammad Fauji juga seperti itu gitu ya. Kemudian kalau Lia Barokah coba mic-nya di open mic dulu, kedengeran nggak sama saya? Tes. Nggak ada ini Lia Barokah. Kalau Vikram coba Vikram. Belum pernah, Bu. Oke. Vikram sudah pernah menggunakan atau membuat database? Belum. Belum pernah. Belum? Apa sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau Jonathan Alvin, sudah pernah membuat database atau belum? Pernah, Bu, pakai oke, berarti sudah familiar ya. Jonathan sudah pernah menggunakan MySQL gitu ya. Oke, kalau Azza Insanul, sudah pernah belum membuat Su- database? Sudah Ibu, dulu waktu SMK saya pernah ikut ini lomba apa network administrator. Jadi dia buat database dari virtual akun. Terus nanti Oke. di apa namanya di apply ke Mikrotik kayak gitu. Biasanya Hmm, pakai MySQL. Terus untuk ininya Debian kayak oke, gitu. berarti sudah familiar ya. SMK-nya Iya. itu jurusan apa kemarin? Di Telkom juga Mm-mm. jurusan Jurusannya? Teknik Akses Jaringan Telekomunikasi. Oke, siap. Berarti Azza sudah sangat familiar dengan database, gitu ya. Kalau Joshua, Belum pernah, Bu. oh belum pernah. Oke, tidak apa-apa. Kita nanti belajar dalam satu semester ini terkait database ya, dari pemahaman konsepnya, dari cara merancangnya, dan yang terakhir nanti kita bagaimana cara mengimplementasikannya dengan menggunakan tools. Oke, kita lihat materinya untuk malam hari ini, gitu ya. Ada 6 materi, ada subtopik 6 subtopik di materi pertama ini yaitu terkait basic konsep, traditional database processing, database approach, database life cycle, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan database dan kemudian evolution dari database tersebut, sistem database tersebut. Kita lihat bersama-sama. Oke, ini adalah sebelum kita mengetahui database itu apa, teman-teman harus bisa membedakan antara data, informasi, dan knowledge, gitu ya. Kalau yang kita tahu, data itu adalah bentuknya sangat mentah atau fakta yang ada, ya, fakta yang ada di dunia ini, ya, yang masih sangat mentah, itu disebut dengan data. Kemudian ketika data-data itu dilakukan proses pengolahan, gitu ya, misalnya kita mencari rata-ratanya, mencari mediannya, mencari variasinya dan standar deviasinya, maka kita bisa menyebut data itu sudah menjadi sebuah informasi. Kemudian bedanya apa dengan knowledge? Knowledge itu adalah berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan authoritative capacity, berdasarkan past experience ya. Kemudian informasi tadi, inputan-inputan tadi akan menjadi sebuah actionable plan, akan menjadi rencana-rencana yang sebenarnya rencana itu bertujuan untuk decision making. Seperti itu. Nah, kita lihat bersama contohnya. Misal kita punya data jumlah curah hujan di alat pengukuran curah hujan. Itu adalah data. Kemudian informasi itu adalah ketika data itu dikaji, apakah curah hujan tahunan meningkat, menurun, atau tetap sama. Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari alat pengukur curah hujan tersebut. Kemudian knowledge-nya apa? Nah, biasanya knowledge ini ada inputan
pengalaman dari pakar, ahli pakar, karena ini berhubungan curah hujan, berarti ahli pakar curah hujan. Nah, knowledge ini adalah tadi ada yang namanya actionable plan. Dari informasi tersebut apa yang harus dilakukan? Oh, misalnya yang dilakukan adalah prioritaskan investasi dalam pemetaan dataran banjir mengingat peningkatan curah hujan selama 20 tahun terakhir. Jadi actionable plan-nya itu adalah untuk yang namanya decision making. Nah, itu secara garis besar perbedaan antara data, information, dan knowledge ya. Kemudian ini juga ada contoh jumlah timbal dalam sampel air. Ya, informasi yang kita bisa dapatkan apa? Gabungkan data tingkat timbal, pelanggan, dan standar air minum untuk menemukan pelanggarannya. Kemudian knowledge-nya apa yang bisa diambil dari informasi tersebut? Peringatkan pelanggan dengan kadar timbal melebihi standar minum yang aman. Nah, ini adalah secara garis besar perbedaan antara data, information, dan knowledge. Kenapa teman-teman harus paham ini? Karena nanti teman-teman akan mengolah yang namanya data di dalam sebuah basis data. Nah, kemudian kalau database itu apa? Database itu adalah kumpulan data-data yang diorganize, yang diatur, yang berelasi satu sama lain. Jadi kuncinya database itu adalah related data. Ada data-data yang saling terhubung, yang kemudian diorganize, dikumpulkan, kemudian diatur dengan caranya masing-masing. Karena evolusi dari database yang nanti ada di slide terakhir itu bermacam-macam. Nah, yang akan kita gunakan di kuliah ini adalah kita menggunakan relational database seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Ini adalah list of fact, data, kemudian data in context, kemudian data ini dibentuk dalam useful information seperti ini, class roster ya. Ini adalah useful information. Kemudian atau dia dilakukan summarize data, divisualisasikan data yang tadi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan informasi karena ini sudah melakukan proses data tersebut sudah melalui sebuah proses. Nah, ini contohnya. Nah, dari real world data kemudian data tersebut dibentuk ke dalam database. Perlu teman-teman perhatikan, kalau kita belajar relational database itu hanya untuk tipe data terstruktur saja. Kita ketahui ya di era big data ini kan data sebenarnya terbagi menjadi dua, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, ciri khas data terstruktur itu adalah data-data yang bisa direpresentasikan dalam bentuk tabel-tabel. Sedangkan data tidak terstruktur itu contohnya seperti gambar, video, mungkin chatting. Nah, itu adalah data-data tidak terstruktur yang tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita pelajari hanya data-data yang bisa direpresentasikan ke dalam bentuk tabel-tabel. Oke, nah kalau metadata itu apa? Metadata itu adalah data yang mendeskripsikan data. Maksudnya gimana Bu? Data yang mendeskripsikan data. Misal, kita punya data mahasiswa. Data mahasiswa ini kan pasti punya atribut yang melekat padanya. Misalnya NIM, nama, kelas, tanggal lahir itu adalah atribut-atribut dari data mahasiswa. Nah, setiap atribut itu mempunyai informasi atau mempunyai data, yaitu apa sih tipenya, kemudian berapa panjangnya, minimal maksimumnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian deskripsinya. Nah, itu yang disebut dengan metadata, ya. Data yang mendeskripsikan data, ya. Jadi nanti ini buat apa? Ini sebenarnya digunakan nanti ketika tahapan implementasi. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah tabel, misalnya bernama mahasiswa, teman-teman harus paham kalau NIM itu cocoknya tipe datanya apa ya? Apakah alfanumerik, apakah integer, ataukah string atau desimal. Nah, itu teman-teman harus paham terlebih dahulu ya, struktur data yang digunakan.
Oke, sebelum ada yang namanya pendekatan database, itu ada yang namanya traditional file processing system. Ini contohnya adalah file system yang ada di laptop masing-masing teman-teman. Nah, kekurangannya apa dari traditional file processing system? Itu adalah pertama, program datanya dependence, artinya sangat bergantung. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi, tidak menggunakan database, tetapi menggunakan traditional file processing system, itu ada yang namanya ketergantungan antara code program dengan code database-nya. Jadi ketika code database-nya bermasalah, maka code programnya pun ikut bermasalah. Itu yang dimaksud dengan program data dependence. Kemudian kalau teman-teman menyimpan data, misal saya di mata kuliah ini adalah mata kuliah team teaching, artinya ada 2 orang dosen yang mengajar. Kemudian saya punya data teman-teman dan nilai teman-teman, ya. Kemudian dosen yang satunya juga seperti itu. Nah, ketika saya mengupdate nilai misalnya, atau ketika saya menginputkan nilai beberapa tugas teman-teman, itu kan yang terupdate hanya dari laptopnya saya saja. Sedangkan laptop ibu itu atau bapak itu yang satu tidak terupdate. Maka sangat mungkin yang namanya terjadi duplication of data. Datanya terduplikasi gitu ya, karena tidak saling terhubung satu sama lain. Itu adalah kelemahan atau kekurangan dari traditional processing system. Kemudian apalagi ada yang namanya limited data sharing. Artinya kalau setiap user mempunyai filenya masing-masing, ya berarti kan itu nggak saling sharing, nggak saling berbagi gitu ya. Mereka akan menggunakannya masing-masing di laptop masing-masing. Ya, artinya limited data sharing. Kemudian lengthy development times, ini berarti waktu ketika pembangunan sebuah aplikasi jika ingin menggunakan traditional file processing system itu sangat panjang, ya, prosesnya sangat panjang. Kemudian maintenance-nya juga seperti itu. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan dari file processing system yang mana ditutupi oleh pendekatan database. Jadi kalau pendekatan database nanti kita mengenal yang ada namanya model data. Jadi ketika teman-teman ingin membuat database, teman-teman harus memahami terlebih dahulu proses bisnisnya seperti apa, situasi bisnis dari perusahaan yang akan dibangun database-nya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman terjemahkan entitas dan instant atau relationship dari masing-masing proses bisnis yang tadi seperti itu. Nanti akan kita pelajari di pekan berikutnya. Ini sekilas saja ya. Nah, nanti gimana cara menggambarkan model datanya? Cara menggambarkan model datanya dengan menggunakan entity relationship diagram seperti ini. Ada yang namanya entitas, bentuknya kotak. Ada yang namanya entitas, customer ini adalah entitas, bentuknya ada persegi panjang. Kemudian ada yang namanya relationship, dia bentuknya adalah garis seperti ini, gitu ya. Nanti akan kita pelajari ini. Kemudian nanti akan namanya kardinalitas. Kardinalitas ini kalau bisa kita bilang bentuknya kayak kaki gagak ini, ada one to many to many, gitu ya. Ini adalah contoh memodelkan data di relational database, gitu ya, dengan menggunakan IRD. Ini contohnya relational database implementasinya. Jadi kalau kita punya tabel, ya, misal nih kita punya tabel customer, kemudian customer ini melakukan order, maka antara tabel order dan tabel customer terhubung dengan menggunakan customer ID. Ya, begitu pula dengan order ke order line atau order detail gitu ya, ke produk, maka terhubung oleh order ID dan produk ID-nya seperti itu. Ini adalah contoh sederhana implementasi dari database tersebut. Nah, kemudian kita punya software. Jadi tadi kita paham konsep database, kemudian ada sebuah software atau sistem yang bisa
yang menggunakan pendekatan database tersebut, yaitu namanya adalah DBMS, Database Management System. Contohnya apa? Yang tadi yang sudah disebutkan oleh beberapa teman, seperti MySQL, seperti Oracle, seperti Postgre, itu adalah DBMS yang bisa kita gunakan, sistem yang bisa kita gunakan untuk bisa yang namanya mengupdate data, membuat data, menyimpan, meretrieve atau menampilkan data. Nah, DBMS itu bisa seperti itu, gitu ya. Nanti kita akan menggunakan DBMS-nya adalah MySQL. Nah, ini adalah kelebihan DBMS gitu ya. Yang pertama adalah program data independence, artinya tadi kebalikan dari tradisional, pendekatan tradisional, dia saling tidak bergantung. Maksudnya gimana, Bu? Tadi ketika ada back-end programmer dan database programmer, ya mereka mengerjakan tugasnya masing-masing. Nanti ketika ingin itu disambungkan, itu akan ya tinggal dihubungkan saja. Jadi ketika ada code program dari aplikasinya bermasalah, itu nggak ngaruh ke database-nya maupun sebaliknya, gitu ya. Kemudian plan data redundancy. Nah, ini kita bisa merencanakan yang namanya redundancy data kalau di DBMS ini gitu ya. Biar redundancy data ini tidak terjadi karena tadi dia punya sebuah sistem ya. Sebuah sistem nanti yang punya constraint. Misalnya kalau dia adalah atribut unik, maka dia tidak boleh berulang. Nah, kalau di DBMS itu kita bisa setting seperti itu ya. Kemudian pasti yang namanya konsistensi datanya lebih meningkat karena apa? Tadi ya kalau DBM database itu kan banyak user yang bisa mengakses secara bersamaan dan nanti di DBMS juga bisa memastikan ketika data X diupdate oleh user A, maka user B itu akan menunggu terlebih dahulu sehingga user A selesai. Ya, user A selesai mengupdate data X, sehingga data yang ditampilkan, yang diubah oleh setiap user yang mengakses data tersebut lebih konsisten dibanding kita menggunakan pendekatan tradisional. Pastinya dia akan melakukan akan improving data sharing gitu ya. Bisa ya contohnya kayak Igracias aja. Itu kan yang akses bisa banyak gitu ya ketika teman-teman registrasi berapa mahasiswa sih yang mengakses Igracias gitu. Artinya improve data sharing gitu ya. Bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian nanti akan enforcement standar. Nanti kita ada yang namanya kalau di DBMS itu ada yang namanya key, primary key, unique, foreign key. Nah, itu standar-standar yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kemudian improve data quality, kualitas datanya jadi semakin meningkat, productivity dalam pembangunan aplikasinya bisa semakin cepat dibandingkan kita menggunakan tradisional, ya. Kemudian akses datanya, ya, kemudian reduce program maintenance-nya dan improve decision support-nya. Ini adalah advantage, kelebihan-kelebihan dari pendekatan DBMS. Tetapi dengan pendekatan database ini pasti ada yang namanya cost dan resiko, teman-teman. Bayangkan sebuah perusahaan yang awalnya mereka pencatatan datanya secara manual, gitu ya. Ada yang menggunakan buku atau kertas, ada yang menggunakan Excel saja, gitu ya. Kemudian mereka harus mencoba transisi, merubah menjadi database, pasti akan ada yang namanya cost dan resiko, biaya dan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama adalah personel, specialized personel. Artinya harus ada pegawai yang sangat memahami database ini. Ya, kalau tidak ada berarti kan harus direkrut. Ya, itu kan butuh biaya. Kemudian proses melakukan training lagi itu juga butuh biaya. Ya, installation and management cost and complexity itu kan berhubungan dengan ternyata butuh yang namanya server, butuh yang namanya jaringan, kabel-kabel hingga terhubung di beberapa PC-nya user. Itu kan namanya akan ada biaya di situ, gitu ya. Conversion cost-nya gitu ya, proses backup dan recovery-nya juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah konflik organisasional. Ini juga penting ya, ketika kita nggak hanya di bidang database gitu ya, ketika ingin mengubah sesuatu kebiasaan di sebuah perusahaan yang awalnya masih sangat tradisional, kemudian berubah ke dalam suasana IT gitu ya, itu kan pasti akan ada banyak konflik. Misalnya contohnya sederhananya, itu adalah seperti tol.
Dulu kan tol itu banyak orang tuh yang duduk di situ. Tapi sejak ada e-tol itu kan semakin berkurang. Artinya akan ada orang yang tidak diberikan pekerjaan lagi di situ, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh organizational conflict. Oke, nah untuk database life cycle ya, silahkan teman-teman download dulu slide-nya. Saya beri waktu baca 10 menit. Nanti coba kita diskusi ya. Kita diskusi terkait step-step ini. Ada planning, ada analisis, design, implementation, dan maintenance ya. Silahkan dibaca dalam waktu 10 menit saja. Nanti kita akan sesi diskusi gitu ya terkait 5 step yang ada di database life cycle ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke database life cycle, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk konsep dasarnya? Kalau tidak ada, silahkan dibaca untuk database life cycle-nya. Saya kasih waktu sampai dengan 21.52.
Oke. Ya, untuk tahapan yang pertama di database life cycle itu adalah planning. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Saya tunjuk aja kalau gitu. Oke, coba Vikram. Vikram coba jelaskan tahapan planning pada database life cycle itu ngapain sih sebenarnya? Perencanaan. Perencanaan itu ngapain? Itu kan artinya siklus hidup sebelum kita pada saat kita ingin membangun yang namanya database. Perencanaan itu, planning itu kita ngapain sih di situ? Memahami apa ya? Situasi suatu bisnis dan mendapatkan informasi sistem untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti clue-nya adalah kita memahami situasi bisnis. Maksudnya gimana, Bu? Jadi seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat database di sebuah perusahaan, ya, artinya teman-teman kan harus paham dulu gimana situasi bisnisnya, bagaimana proses bisnis saat ini, bagaimana mereka menyimpan datanya, kemudian data yang satu dengan data yang lain, bagaimana keterkaitannya. Itu kan artinya kita memahami situasi bisnisnya. Karena kalau teman-teman tidak paham situasi bisnisnya, proses bisnisnya, aturan bisnisnya, teman-teman akan kebingungan nanti ketika mendevelop database-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih Vikram. Nah, di database life cycle tahap pertama yaitu planning ini, dia terdiri dari 2 step, yaitu enterprise dan konseptual. Jadi kalau di enterprise itu tadi yang saya sudah sebutkan, menganalisis data, pemrosesan data saat ini kayak gimana, kemudian menganalisis general business, fungsi-fungsi bisnis, dan sebenarnya mereka kebutuhan untuk database-nya seperti apa gitu ya. Sedangkan di konseptual ini membuat batasan atau mengidentifikasi batasan dari kebutuhan sistem yang akan dibangun. Oke, kita lanjut ke tahapan kedua yaitu analisis. Nah, untuk analisis coba Jonathan. Di analisis ini tadi kita sudah di planning itu adalah memahami situasi bisnis. Kemudian kalau di analisis gitu kita ngapain Jonathan? Ada nggak Jonathan ya? Kalau tidak menjawab berarti saya anggap tidak hadir ya. Oke, tidak ada. Boleh lanjut ke Lia mungkin. Halo, selamat malam. Ya. Untuk tahapan kedua, analisis itu seperti apa? Analisis itu mungkin kayak lebih ke kita tuh kayak memperhatikan dulu seperti apa gitu kejadiannya, baru kita tarik kesimpulan. Mungkin ya, Bu. Oke, nah kalau di analisis itu sebenarnya kita sudah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan datanya. Nah, makanya di tahapan analisis ini outputnya sebenarnya tadi yang saya jelaskan, entity relationship diagram. Jadi dari proses bisnis, dari bahasa bisnis yang diterjemahkan oleh user kita terjemahkan ke dalam bentuk model, data model yaitu IRD. Artinya dia sudah dalam bentuk kebutuhan datanya itu seperti apa sih gitu. Nah, itu di bagian analisis ya. Jadi di sini nanti akan menghasilkan sebuah model atau sebuah diagram yaitu entity relationship diagram. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Terima kasih Lia. Tahapan berikutnya adalah desain. Oke, kalau menurut Azza itu desain itu seperti apa? Menurut saya kayaknya desain itu kayak struktur data kayaknya Bu. Yang apa namanya? Setelah planning terus analisis kan baru didesain, setelah apa yang didapetin dari analisis semua kebutuhannya baru direncanakan seperti itu.
Oke, benar ya. Jadi kalau di desain ini salah satunya itu adalah kita memahami struktur dari datanya. Tadi kita sudah mendefinisikan kebutuhan datanya di tahapan analisis. Di sini salah satunya adalah kita mendefinisikan struktur datanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang namanya skema relasi. Nanti teman-teman tahu itu skema relasi itu apa. Nah, selain struktur datanya yang didefinisikan di tahapan logical database design ini, di sini juga melakukan proses desain di tahapan physical database design. Artinya, menerjemahkan teknologinya apa. Oh, nanti butuh server yang seperti apa nih untuk database ini gitu. Kemudian dan spesifikasi dari organisasinya tuh seperti apa ya. Jadi, untuk desain ini akan ada 2 step, yaitu logical dan physical database design. Oke, terima kasih kepada Aza. Kita lanjut ke tahapan terakhir, implementasi. Boleh Joshua ya? Oke, menurut Joshua, kalau tahapan implementasi itu tahapan apa? Halo, izin jawab, Bu. Ya, Untuk tahapan implementasi, menurutku itu adalah penerapan dari data yang tadi udah diperoleh, Bu. Jadi datanya ketika sudah didapat, dianalisis dan udah mungkin divisualisasikan, nah implementasi itu take action-nya. oke. Kita coding ya, kita bikin programnya, kita bangun database-nya, kemudian di sini kita lakukan testing dan instalasi di new system itu. Artinya di sini sudah ada train user. Kita melakukan training user-user tertentu yang istilahnya akan menjadi dalam tanda kutip admin dari database itu sendiri, gitu ya. Nah, itu adalah tahapan implementasi. Nah, yang terakhir itu pasti yang namanya maintenance. Maintenance ini adalah selama proses database itu digunakan, itu pasti akan ada proses maintenance beberapa kali gitu ya selama database itu digunakan. Nah, oke, itu adalah tahapan dari database life cycle, yaitu planning, kita memahami situasi bisnis, analisis, setelah analisis kita menerjemahkan bahasa bisnis atau proses bisnis yang ada di tahapan planning menjadi dalam bentuk kebutuhan datanya seperti apa dalam output IRD, Entity Relationship Diagram. Kemudian di tahapan desain yang kita lakukan ada 2, yaitu logical dan physical. Logical itu nanti akan menghasilkan struktur datanya seperti apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan data yang sudah kita analisis di tahapan analisis. Kemudian tahapan terakhir itu adalah implementation. Implementation adalah kita membangun database-nya, kita melakukan testing, ya, kita mengujinya, kemudian kita akan melakukan train juga kepada usernya. Dan yang terakhir adalah maintenance, itu adalah memonitor dari database itu selama database itu digunakan. Nah, kemudian ini ada beberapa orang-orang yang terlibat dalam pembangunan database ya. Nah, ini teman-teman boleh cari sendiri ya. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah paham gitu ya. Apa sih bedanya bisnis analis, sistem analis ya. Ini saya sebutkan saja. Teman-teman nanti bisa coba memahami bisnis analis sama sistem analis bedanya apa gitu ya. Kemudian database analis itu ngapain, users itu apa, programmers itu apa, database arsitektur, database administrator, project manager, dan beberapa technical expert. Ini adalah orang-orang atau role-role yang terlibat pada saat kita pembangunan yang namanya database. Seperti itu. Saya tidak ngejelasin ini secara detail ya. Silahkan nanti dicari sendiri masing-masing tanggung jawab atau role dari poin-poin ini. Nah, kita lanjut ke subtopik terakhir yaitu evolution of database system. Jadi ternyata sistem database ini teman-teman berevolusi. Yang awalnya dari flat files, hierarchical, network, relational, object oriented, object relational, dan data warehousing. Ya, jadi setiap sistem ini dia awal mulanya pun berbeda-beda ya. Flat files itu digunakan mulai dari 1960, hierarchical itu hampir mendekati 1970 gitu ya. Network itu di awal-awal 1970 gitu ya. Relational itu ternyata digunakan setelah tahun 1990 gitu ya. Kemudian object oriented juga, object relational, dan data warehousing. Ini adalah evolusi dari sistem database. Nah, untuk hierarchical sendiri itu nanti
file data atau file data itu dalam bentuk tabel-tabel itu dia disusun berdasarkan top down, diorganize dalam struktur top down seperti ada parent dan ada child-nya. Jadi kita harus tahu child ini, anak ini orang tuanya yang mana. Ya, jadi bentuknya adalah hierarki. Itu hierarki database model yang awal-awal muncul setelah flat files gitu ya. Yang putih-putih ini file ya atau data. Nah, kalau network setelah hierarki evolusi berikutnya itu adalah menjadi network. Kalau tadi strukturnya adalah top down, ada parent, ada child-nya. Kalau network ini beda lagi. Jadi satu file nanti bisa terhubung ke banyak file-file yang lain. Nanti file yang lain juga terhubung ke banyak file-file yang lain. Nah, itu adalah network database model. Jadi dia arbitrary number, artinya bisa lebih dari satu gitu ya, nggak terbatas, dia bisa berelasi dengan file-file yang lain. Nah, yang akan kita gunakan selama 1 semester ini adalah model relasional. Yang mana karakteristik model relasional itu adalah ada primary key dan ada foreign key-nya. Yang tadi kita ingat, database itu definisinya adalah bagaimana kita mengorganize data yang saling berelasi, yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau hierarki tadi keterhubungannya top down. Kalau network keterhubungannya banyak, artinya arbitrary number. Ya, jadi dia bisa associate-nya bisa lebih dari satu. Nah, sedangkan relasional keterhubungannya dengan menggunakan key. Ada yang namanya primary key dan ada yang namanya foreign key. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari di pekan berikutnya. Nah, kalau objek oriented, dia kayak seperti enkapsulasi. Kalau kita punya objek, nanti di dalam objek itu punya objek lagi, kemudian punya objek lagi, dan antar objek itu bisa saling berelasi satu sama lain. Itu adalah model objek oriented, ya. Dan yang terakhir itu adalah model database multidimensional. Ini biasanya digunakan pendekatan pada saat kita membuat yang namanya data warehouse. Ya, jadi di sini view datanya itu berdasarkan subject oriented. Ada tabel fact, ada tabel dimensi gitu ya. Antara dimensi satu dan dimensi yang lain saling keterhubungan. Nanti di fact ini kita bisa menampilkan beberapa measurement attribute berdasarkan dimensi-dimensi yang ada. Jadi bentuknya seperti cube. Jadi point of view-nya bisa banyak kalau kita menggunakan multidimensional database. Oke, itu ya evolusi dari database yang perlu kita ketahui gitu ya. Dari awal sampai yang namanya relational, dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Makin ke sini makin orang menggunakan ada yang namanya NoSQL, artinya database yang bisa menyimpan data-data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nanti teman-teman bisa dapatkan di mata kuliah yang lain. Khusus mata kuliah ini kita hanya mempelajari data-data terstruktur saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Kalau tidak ada, saya jelaskan LMS dulu sedikit. Sebentar. Sudah terlihat LMS-nya? LMS-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah ya. Oke, nih perlu teman-teman perhatikan itu adalah deadline untuk masing-masing tugas dan kuis. Jadi setiap pekannya akan ada kuis ya teman-teman ya. Jadi silahkan dikerjakan. Kuis ini akan di-open seluruh kuis ya, akan dibuka dari minggu pertama sampai dengan tanggal 6 Januari 2026. Ini hanya untuk 1 kali attempt saja. Jadi tidak ada perpanjangan waktu tambahan untuk seluruh kuis yang ada. Jadi seluruh kuis setiap pekannya itu tutupnya sama di 6 Juni 2026. Jadi nanti di akhir tidak ada lagi yang namanya perpanjangan. Itu sudah diberi waktu berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk, Bu, tolong dibuka lagi perpanjangannya. Tidak ya, ini saya buka sepanjang semester. Seperti itu.
Nah, itu untuk kuis yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian untuk pekan pertama ini akan ada tugas. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah membuat infografis atau mind mapping, ya, dengan menulis manual, tidak menggunakan laptop atau tools lainnya. Jadi digambarkan di kertas, kemudian nanti teman-teman fotokan resume dari materi hari ini dalam bentuk mind mapping atau infografis. Kemudian nanti dikumpulkan, maksimal pengumpulannya itu adalah di 7 Maret. Di 7 Maret 2026 ya. Jadi ada 8 hari lagi untuk teman-teman mengerjakan. Ya, jadi untuk tugas itu ada batas waktunya, tidak saya open sepanjang semester. Dia biasanya per minggu saja, per minggu dari tugas itu diberikan, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nanti slide-nya silahkan tinggal di-download di sini. Oh ya, daftar kelompok tugas besar. Nah, ini kelompoknya 2 sampai 3 ya. Sebentar. Saya cek dulu ya. Oke, kelompoknya ini tuh 1 sampai 3 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa saya bisa nih ngerjain sendiri gitu ya, mangga ya. Karena mungkin kalau PJJ susah ya untuk berkomunikasi misalnya dengan teman-teman yang lain, boleh kalau emang mau mengerjakan sendiri. Tetapi maksimalnya itu 3 orang ya, tadi di slide berarti salah. Maksimalnya itu adalah 3 orang. Jadi teman-teman jika sudah ada kelompoknya, silahkan mendaftar di grup. Kalau bisa sih dari ini grup satunya hilang ya. Ntar saya tambahkan. Kalau bisa tuh jangan lompat-lompat. Jadi si grupnya berurut gitu. Nanti jangan sampai grup 1 nggak ada orang, tapi grup 5 ada orangnya gitu. Ya, nah ini. Jadi minimal, ini saya setting lagi ya. Minimal, bukan ini. Bentar. Nah ini ya. Minimal 1, maksimal 3. Minimal 1, maksimal 3 ya. Minimal 1, ini udah aturannya udah benar. Ya, silakan nanti dibuat grupnya ya, diatur sendiri kelompok grupnya seperti itu. Jangan lupa di assign di sini. Masuk ke grup yang mana. Nanti akan saya share topik tugas besarnya di minggu depan. Forum diskusi itu biasanya kalau kita perkuliahannya asinkronus. Jadi kan nanti pekan kedua, pekan ketiga dan keempat tuh kita asinkronus. Nanti akan ada forum diskusi yang harus teman-teman isi seperti itu biasanya. Pekan kedua pun nanti ada quiz reviewnya. Ini belum dibuka, nanti akan dibuka gitu ya. Kemudian karena pekan kedua itu adalah asinkronus, nanti teman-teman akan ada info forum diskusi dari saya. Nah, itu aja mungkin untuk LMS. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nanti pembagian kelompoknya silahkan atur sendiri ya. Kalau misalnya bisa ngerjain sendiri ya nggak masalah. Tetapi kalau misalnya mau berkelompok maksimal bertiga gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih buat yang hadir. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tanyakan saja di grup gitu ya. Tanyakan dan nanti akan saya jawab di grup seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.